Akhir penutup dan dilanjutkan foto bersama. Baik hadirin sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan baik, lancar, bermanfaat, dan penuh berkah. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Sanifu SPDM PD. Pada beliau kami persilakan. Baik hadirin sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Suaranya masih ketutup tuh, Pak. Izin Bapak, speakernya, audionya masih unmute. Banjir, orang udah denger. Admin boleh dibantu audio untuk Pak Sanifu untuk kita doa pagi hari ini. Masih mute tuh. Oke, sudah Bapak, silahkan Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kami berkumpul di majelis ilmu yang mulia. Kami mohon ridhomu, bimbinganmu, dan rahmatmu untuk acara pembukaan perkuliahan umum pada hari ini. Limpahkanlah keberkahan bagi para peserta, narasumber, dan seluruh pihak yang hadir pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, Engkau adalah sumber segala ilmu dan hikmah. Jadikanlah kuliah umum dengan tema peran teknologi AI, generasi mandiri dan berdampak untuk Papua Cemerlang sebagai sarana untuk menambah wawasan, membuka cakrawala pemikiran, dan menumbuhkan semangat belajar bagi kami. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami amalkan dan menjadi bekal kami untuk berjuang di jalan. Ya Allah, ya Qadir, ya Aziz, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para generasi muda di Papua, kekuatan dan kemandirian. Bimbinglah kami untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi, khususnya kecerdasan buatan AI, bukan untuk melalaikan kami, melainkan untuk memperkokoh iman dan takwa kami. Jadikanlah kami generasi yang mampu menciptakan solusi, bukan masalah, generasi yang memberikan dampak positif, bukan dampak negatif. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu, jadikanlah Papua ini sebagai tanah yang makmur, damai, dan sejahtera. Jauhkanlah kami dari perpecahan, permusuhan, dan segala bentuk keburukan. Jadikanlah teknologi sebagai alat untuk menyatukan kami, memajukan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Ya Allah, ya Muhammad, ya Salam, akhirnya kami serahkan seluruh urusan kami kepadamu. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Jadikanlah setiap langkah kami bernilai ibadah di sisimu. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin.
Walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sanifu. Baik hadirin sekalian, berikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi yang berada di tempat masing-masing, mohon dapat mengambil sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan. Lagu akan dipandu oleh Saudara Isa. Baik, terima kasih kepada Saudara Isa. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Rektor Universitas 10 November Papua, Ibu Dr. Rosiati MH Tamrin, SE, SHMM, MH. Kepada beliau kami persilakan. Yes. Kedengaran suara saya, Asmi? Izin Ibu, kedengaran Ibu. Kedengaran Ibu, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pembina Yayasan 10 November Papua, yang terhormat Ketua Yayasan 10 November Papua, Ketua BPH Yayasan 10 November Papua, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Bagian, Ketua-ketua program studi dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Heru Tejo selaku pembawa materi pada hari ini, dosen dan staf, serta yang saya cintai dan saya kasihi adalah seluruh mahasiswa Universitas 10 November Papua tahun akademik 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul ugdatan min lisani yafqahu qauli. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara yang sangat penting ini, yaitu kuliah umum pembukaan ajaran tahun akademik 2025-2026. Saya selaku Rektor Universitas 10 November Papua mengucapkan selamat datang dalam kegiatan kuliah umum ini. Saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa Universitas 10 November Papua yang kita cintai ini. Perlu saya ingatkan kembali
bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga besar Civitas Akademika, universitas yang kita cintai ini, yang merupakan rumah bagi kreativitas, inovasi, dan pengembangan diri buat kita semua, baik mahasiswa maupun dosen yang staf yang ada di lingkungan universitas. Kita harus mengembangkan diri dalam bidang-bidang tertentu, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan khususnya dalam juga menyelesaikan studi kalian di Universitas 10 November Papua. Mungkin nanti banyak rintangan, masalah, dan itu harus kita tekadkan ke diri kita masing-masing selaku mahasiswa untuk bisa mengatasinya dan selesai tepat waktunya dalam mengejar studi kalian. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita selain diri kita sendiri. Pendidikan adalah harta yang paling berharga yang tidak habis-habisnya untuk kita nikmati sepanjang kita bernapas. Jadi saya berharap kepada mahasiswa baru, belajar yang tekun, rajin kuliah, dan jangan dianggap sepele kuliah itu. Usahakan kalian kejar, ini masa depan kalian. Sebagai mahasiswa, banyak sekali nanti mungkin tantangan yang memerlukan kedisiplinan, ketekunan, sikap pantang menyerah, tetapi juga punya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan perkuliahan. Universitas ini akan mendukung kalian dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian, baik secara akademik maupun non-akademik. Menyalurkan bakat yang ada di dalam diri kalian secara positif. Oleh karena itu, saya mengajak kalian untuk mengikuti kuliah umum ini. Dan saya berharap itu on kamera dalam mengikuti ini. Supaya kita keseriusannya untuk mengikuti pemaparan dari pemateri ini adalah on kamera, jangan off kamera. Nanti kita tidak tahu kalian kalau off kamera mengantukkah atau lagi apakah, harus on kamera. Saya minta on kamera supaya saya bisa melihat juga wajah-wajah mahasiswa baru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini untuk bisa kita bersilaturahmi, baik nanti secara online maupun offline. Supaya ada semangat untuk mengikuti kuliah umum ini. Jadi saya harap on kamera ya. Saya percaya bahwa dengan materi yang akan disampaikan dalam kuliah umum ini akan menambah semangat belajar, meningkatkan kreativitas dan inovasi, tetapi tetap ada rasa peduli terhadap sesama masyarakat di kampus. Sehingga kalian semua berpotensi menjadi bagian menuju generasi emas tahun 2045 yang membawa perubahan positif bagi masyarakat bangsa dan negara. Kalian tahu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga kebutuhan strategis bagi kemajuan daerah, termasuk Papua. AI ini memiliki potensi besar untuk membantu generasi muda Papua menjadi lebih mandiri, kreatif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Melalui kuliah umum ini, kita akan membahas bagaimana AI ini dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, ekonomi kreatif, pengelolaan sumber daya alam, hingga pemberdayaan masyarakat. Sehingga harapan kita, generasi Papua, tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi berbasis AI yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju Papua yang cemerlang, mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Saya yakin kalian mahasiswa baru ini adalah harapan-harapan pemimpin Papua di masa depan.
Saya berharap kalian bisa memanfaatkan materi yang ada pada hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, baik itu mengenai PPKBM kemarin dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kuliah umum ini membawa inovasi dan motivasi bagi kita semua dalam lingkungan Universitas 10 November. Sebelum saya akhiri kata sambutan, saya akan memberikan pantun dan saya minta kalian ucapkan apa ya, cakep, apa cantik kah, terserah. Bunga mekar indah di taman, Cakep. Cakep. harum semerbak di pagi hari. Cakep. Kita hadir dengan senyuman dan on kamera menyambut kuliah umum dengan penuh inspirasi. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli sagu, singgah sebentar membeli terasi. Generasi mandiri lahir dari ilmu dan teknologi AI yang inovasi. Kurang lebihnya, kata sambutan saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Ibu Rektor atas sambutan yang diberikan. Luar biasa ya Ibu ya, motivasinya juga pantunnya Ibu. Semangat di pagi hari Ibu. Hasmi, ada sedikit ketinggalan Hasmi. Tadi malam ini kita ini aja ya. Saya minta waktu 5 menit. Tadi malam saya ada rapat dengan Indonesia Shoken. Artinya banyak peluang untuk mahasiswa kita. Saya utamakan nanti yang belajar sudah semester 6. Saya akan kasih link untuk ikut tes kerja di Jepang sesuai dengan perusahaan yang diminta. Ini ada kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Jadi nanti 5 bulan kalau sudah lulus di tes 5 bulan nanti ada pelatihannya lembaga pendidikan Jepang. Jadi dari budaya, dari segala macam itu diajarin di pendidikan tuh. LPK-nya ada di Bogor sama di Bandung. Mudah-mudahan saya berharap sekali yang kayak teknologi pangan, bisnis, karena itu yang diperlukan sekarang itu bidang-bidang tenaga kerja di Jepang. Dan alhamdulillah ini sudah sekian batch, sudah sekali kirim tuh batch ada 200 orang. Jadi saya berharap kalian setelah semester 5, 6 selesai teori, nanti kalau lulus tes bisa ikut magang di LPK-nya yang punya Jepang Indonesia. Sambil nanti kalian nanti kalau sudah lulus tes segala macam, nunggu pemberangkatan, itu sambil kalian menyelesaikan skripsinya. Jadi teknisnya skripsi selesai, bisa berangkat ke Jepang nanti. Nah itu peluang sangat bagus sekali di semua prodi. Di semua prodi, dan ini benar-benar diseleksi. Nanti keberangkatannya itu ada founder, nanti ada biaya dananya, nanti dicicil pada saat sudah bekerja nanti di Jepang. Tahun keduanya itu sangat bagus sekali. Saya berharap karena ini juga peluang ya kadarulahnya waktu saya ke Jepang, kebetulan duta besarnya teman, beliau panggil saya ke Dubes langsung sama ketua yayasan itu Muhammad Rosyan Anwar. Dia kan kuliah di Jepang, lulus di Jepang, kerja di Jepang. Nah, kemudian dikasihlah peluang itu dan diketemukanlah saya dengan Indonesia Shoken yang pemerintahannya itu pembiayaannya itu dibiayai 50% dari APBD Jepang.
Jadi mereka merekrut tenaga Indonesia yang betul-betul terampil di training baru ke Jepang. Sangat berpeluang sekali. Jadi saya berharap kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa khususnya yang sudah nanti kasih tahu, sampaikan, nanti mungkin saya akan sosialisasi yang semester 6 yang selesai teori. Yang selesai teori itu akan saya ikutkan tes untuk kerja di Jepang. Sangat bagus sekali karena ini pengalaman anak saya yang sudah pernah kerja di Jepang. Itu saja informasinya, sangat berharga dan saya tidak bisa lagi tunggu-tunggu ini penyampaiannya karena tadi malam saya sampai jam 11 malam meeting sama mereka. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat mahasiswa-mahasiswa kita dan kampus kita juga agar bisa berkolaborasi dengan pemerintahan Jepang. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini. Dan kalau ada yang tidak mengerti, tolong ditanyakan kepada pembawa materi. Karena itu adalah kesempatan yang terbaik buat kalian. Kalau di tempat lain berbayar, ini mungkin gratis sekali. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Selamat mengikuti, saya mendengarkan juga sambil kerja. Terima kasih pada Hasmi dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Selamat Baik, pagi. baik Ibu Rektor, terima kasih banyak Ibu untuk peluang dan kerjasama ini ya, sangat baik sekali, bagus sekali. Mungkin bisa menjadi catatan bagi bagian kerjasama dan akademik, khususnya juga buat mahasiswanya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Heru Sutejo MKom, dengan judul Pemanfaatan Teknologi AI untuk Pembelajaran Mahasiswa, Meningkatkan Efektivitas dan Kreativitas Belajar di Era Digital. Setelah penyampaian materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, para partisipan, siapkan fokus dan konsentrasi terbaik Anda. Acara kuliah umum ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Bapak Joshua Reska Butu MKom. Waktu dan kesempatan berikut kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Smi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas 10 November Papua, Dr. Rosiati, MH, Tamrin, SE, MM, MH. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Jim Lahalo, ST, MMSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan SDM, Ibu Dr. Saryati, YH, BI, SH, MMSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Emi El Tatuhei, MMSI. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Keru Sutejo MKom. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen ketua-ketua program studi, teknik informatika, sistem informasi, hukum, manajemen, teknologi pangan, dan hasil pertanian. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan staf serta mahasiswa-mahasiswi di lingkup Universitas 10 November Papua yang hadir pada kuliah umum ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya Joshua Reska Butu selaku moderator untuk memandu jalannya materi yang sangat penting. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi semua dalam kuliah umum yang kita selenggarakan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kuliah umum yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan kita. Harapan kita semua pada materi yang akan disampaikan Bapak Heru Sutejo dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI untuk pembelajaran mahasiswa, meningkatkan efektivitas dan kreativitas belajar di era digital. Agar kita dapat memperoleh wawasan yang tidak hanya memberkaya pengetahuan tetapi juga memberikan inspirasi untuk memanfaatkan teknologi AI secara bijak dan inovatif dalam proses belajar mengajar. Oke, tanpa berpanjang lebar sebelum saya serahkan kepada pemateri kita, Bapak Heru Sutejo, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Beliau adalah seorang dosen berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang IT dan sistem informasi. Saat ini beliau mengajar di Yayasan 10 November Papua di Kota Jayapura. Keahliannya cukup
Pengalihannya mencakup pemrograman, analisis sistem informasi, desain web, serta manajemen basis data. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan penelitian dan publikasi di jurnal ilmiah, mengembangkan profesionalisme melalui seminar dan workshop. Beliau juga merupakan penulis buku bertema teknologi dan data. Sudah ada 2 buku yang beliau tulis. Dengan latar belakang akademik Magister Sistem Informasi dari Universitas Diponegoro Semarang, Heru Sutejo dikenal sebagai pendidik yang inovatif dan komunikatif, selalu menghadirkan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi. Oke, langsung saja kita persilakan pemateri kita kali ini, Bapak Heru Sutejo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jo. Baik, sebelum saya mulai, mohon izin Ibu Rektor untuk saya mengisi acara kuliah umum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan mahasiswa semua dan Bapak Ibu dosen yang masih stay di room ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi mahasiswa. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Ibu. Baik. Baik. Selamat Baik, pagi, Pak. baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat Baik. pagi. Saya akan segera membagikan eh, materi untuk hari ini tanpa berbasa-basi. Oke. Ya, materi hari ini, materi hari ini kita Bapak mengambil judul tentang pemanfaatan teknologi AI untuk pembelajaran mahasiswa. Nah, subtemanya adalah meningkatkan efektivitas dan kreativitas belajar di era digital. Sebelum Bapak mau memulai di sini, Bapak akan disclaimer sedikit. Bapak akan disclaimer sedikit. Ini ada Oke. Coba kalian perhatikan video ini. Suaranya nggak kedengaran. Enggak ada suaranya, Pak. Suaranya tak ada? Tak ado, Pak Heru. Suaranya tak Tak ado. ada suaranya. Oh, ini mungkin karena saya pakai ini AirPods ya, mikrofon. Kedengaran? Tak ado. Ada juga, oke. Belum ada, Pak. Mungkin settingan ini kali ya, audio ya kali. Nah, dari sini kalian bisa lihat, harusnya bisa ini ya, speaker MacBook. Ya, coba. Oke. Ada suaranya? Masih belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya, oke oke. Nah, dari video sekilas ini kalian bisa lihat ada beberapa ya, ada beberapa tampilan yang menurut kalian apakah ini video asli yang dilakukan pemeran oleh manusia ataukah ini berupa AI? Ada yang bisa jawab? Hai. AI.
Ya AI. itu. Oke. Dari Dari mana Anda bisa Nihan. mengatakan AI? Terlihat jelas kalau ini Berupa Orang nenek ya. yang bisa apa. Oke. Bentar ya, sepertinya ada. Dari grafiknya bukan manusia. Dari grafiknya bukan manusia. Oke. Dari grafiknya bukan manusia, begitu? Oke, betul sekali. Jadi video yang kita lihat barusan ini adalah video yang dibuat melalui aplikasi AI video, ya. Jadi ada aplikasi AI video. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu merupakan hasil karya dari AI? Tentu saja kita bisa melihat bahwa dari spektrum gambar, kemudian ada beberapa juga antara pengucapan dan gerak yang tidak apa ya kalau kita bilang tidak fleksibel ya. Betul seperti itu? Betul. Ya, tidak Betul. fleksibel atau tidak lugas begitu. Jadi dia uh, seperti tidak natural gitu ya. Oke. Bagus. Nah, mengapa Bapak kasih disclaimer video AI tersebut? Karena saat ini banyak sekali berseliweran di media sosial mengenai informasi-informasi yang sebenarnya dalam tanda kutip adalah hoax ya, dalam tanda kutip ya. Tapi juga ada beberapa video yang asli kebenaran informasinya. Nah, itu adalah salah satu yang apa ya, yang sedang bergema di media sosial. Oke, latar belakang kita bahas dulu. Latar belakang di sini untuk AI sendiri adalah adanya revolusi industri 4.0 ya. Sebelumnya saya menyampaikan ke rekan-rekan mahasiswa, kita biasakan mengucapkan kata AI ya, AI. Atau kalau bahasa Indonesianya adalah, siapa yang tahu bahasa Indonesia AI? Yang sudah jauh sana. Atau kepanjangannya, ada yang tahu? AI itu apa? Artificial Intelligence. Intelligence. Oke. Dengan kata bahasa Indonesianya adalah kecerdasan Buatan. kecerdasan buatan. buatan. Oke, betul sekali. Jadi kita biasakan menyebut AI atau kecerdasan buatan. Jangan adik-adik jangan sebut AI. Beda ya, AI. Oke, jangan AI ya, tapi sebutannya adalah AI. Oke, latar belakangnya adalah revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, ini terjadi akibat adanya campur tangan antara dunia digital, fisik, dunia realita, dan juga biologis, ya. Maka terjadilah suatu revolusi. Nah, revolusi ini ditandai dengan apa? Kalau di dunia komputerisasi itu biasa ditandai dengan adanya teknologi cyber dan yang kedua adalah adanya otomatisasi. Jadi ada dua, yaitu teknologi cyber ya, mohon maaf, cyber dan otomatisasi. Oke. Nah, selanjutnya munculnya apa? Munculnya startup digital ya. Jadi AI itu hadir sebagai alat bantu pembelajaran modern. Ada yang tahu startup digital dan mengenai dunia pendidikan ada yang tahu? Contohnya apa? Ruang guru. Betul, Ruang Guru. Ruang Guru salah satu startup digital yang ini ya yang sudah tembus ke tingkat ASEAN ya, dia sudah tembus ke tingkat ASEAN, adalah Ruang Guru. Itu adalah startup digital. Awalnya dia adalah startup digital, kemudian mendapat pendanaan dan bisa up. Kemudian
munculnya apa lagi di revolusi industri 4.0, yaitu Internet of Things. Internet of Things atau IoT. IoT. Contohnya apa? Yang berbasis IoT. Ada contohnya? Ada yang tahu? Berupa sensor. Jadi adanya sensor yang bisa secara otomatis, atau biasanya nih kita mau sensor yang dipakai di pabrik-pabrik atau sensor yang dipakai di perangkat rumah, ya, perangkat rumah misalnya apa? Lampu, ya. Kemudian misalnya juga AC yang bisa mati sendiri dengan pengenalan deteksi suara. Ya, betul. Itu adalah masuk dalam Internet of Things, yaitu IoT. Oke, yang ketiga, mahasiswa perlu menguasai literasi digital dan AI agar siap bersaing. Ada yang paham maksudnya di sini? Bagaimana mahasiswa itu menjadi literasi digital? Di sini ada yang belum tahu cara menggunakan handphone? Semua pasti bisa ya? Oke, ini merupakan alat digital. Kemudian ada yang belum bisa menggunakan, apakah ada yang belum bisa menggunakan laptop untuk browsing internet? Ada? Oke, bagus. Berarti semuanya sudah bisa ya. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi antara mahasiswa menguasai literasi digital. Dia bisa memanfaatkan, kemudian dia bisa apa lagi? Kemampuannya untuk menggunakan perangkat digital. Oke. Saya setting audio dulu. Oke, kita masuk di definisi. Nah, definisinya untuk AI sendiri adalah, kalau secara ringkas, dia disebut sebagai teknologi yang memungkinkan untuk meniru kecerdasan buatan manusia, ya. Tapi dia memungkinkan suatu mesin. Kalau kalian mengikuti perkembangan AI, saat ini AI sudah mencapai ke software level 3 atau software 03. Software 03 itu yang sehari-hari kita sudah bisa gunakan, ya. Yang sehari-hari kita sudah bisa gunakan. Jadi kita sudah masuk ke level software 3, mohon maaf, software 3.0 ya. Karena kita sudah melewati software 1.0, kemudian 2.0, dan sekarang 3.0. Nah, contohnya apa di sini? Contoh dari AI. Tadi Bapak sudah sebut beberapa secara ringkas, ya. Nah, contohnya di sini ada chatbot. Ada yang suka main chatbot di sini? Kalau kalian bingung, chatbot itu chat yang dijawab tanpa adanya apa? Manusia. Yang menjawabnya adalah suatu perangkat. Kalau kalian bingung, kalian masuk di aplikasi WhatsApp, kemudian kalian bisa cek untuk chat dengan yang namanya Meta AI. Ya, di situ ada Meta AI. Kalian mau chat dengan dia 24 jam, ya. Kemudian kalian mau chat dengan dia tentang apa saja, dia akan menjawab. Ya. Beda kalau misalnya kita ngechat dengan cewek atau pacar kita, misalnya. Paling dibalas satu jam, atau paling lama 2 jam sampai 3 jam baru dibalas. Tapi kalau dengan chatbot itu hitungan detik dia akan membalas chat kalian, seperti itu. Oke.
Nah, itu salah satu contoh daripada AI atau Artificial Intelligence. Kita bisa lanjut ya. Jadi kalian sudah paham ya, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan suatu mesin meniru daripada kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan apa saja itu? Yaitu meliputi cara dia berpikir, kemudian cara dia belajar, kemudian cara dia bertindak, ya, kemudian eh, bagaimana dia diprogram ya di satu mesin tersebut ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, manfaatnya apa nih? Manfaatnya AI bagi mahasiswa itu ada beberapa ya. Yang pertama ada akses informasinya cepat. Akses informasinya cepat, jadi dia melakukan pencarian data dan referensi itu secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar personal. Artinya materi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi belajar personal berarti kalian itu belajar secara mandiri juga bisa dengan menggunakan AI. Misalnya nih, misalnya uh, kalian dapat tugas misalnya ya. Ini biasanya anak-anak SMA paling cepat nih. Kalian tahu bahwa AI juga ada untuk menjawab perhitungan matematika secara eh, kamera, by kamera. Jadi soal matematika itu difoto, kemudian kita masuk ke aplikasinya, selanjutnya dia akan mengkonversi pertanyaan itu dan dia akan menjawab semuanya. Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu manfaat, cuman ada beberapa kelemahan daripada teknologi AI yang kita gunakan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah siswa menjadi malas untuk mencari informasi sendiri dengan belajar secara mandiri. Itu ada yang seperti itu. Bahkan kalau kalian bisa lihat yang lagi apa ya, yang lagi booming sekarang itu adalah siswa-siswa SMA. Bapak tidak sebut SMA-nya ya. Ada beberapa siswa SMA yang tidak bisa menghitung kali bagi bahkan penjumlahan dengan digit yang lebih dari 5 digit atau bahkan 6 digit. Dia udah bingung. Ya. Nah, itu adalah salah satu kemungkinan. Jadi, kemungkinan dampak daripada penggunaan jawaban otomatis pada saat mungkin ya dia menggunakan suatu aplikasi untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk LKS-nya mungkin ya. Bapak juga tidak tahu. Cuman Bapak harap mahasiswa di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada yang Bapak bertanya misalnya 40 dikali 50 misalnya. Dia harus bisa menjawab di luar kepala ya, 40 dikali 50 hasilnya berapa. Kayak gitu. Jadi dia tidak perlu lagi menghitung menggunakan kalkulator. Atau dia bahkan mencari rumus integral misalnya. Rumus integral di suatu aplikasi, itu ada aplikasinya. Kalau kalian bisa cari aplikasinya itu dia Bapak lupa namanya Math apa gitu. MATH, Math bla 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 gitu Bapak lupa. Itu untuk perhitungan matematika. Nah, yang ketiga adalah efisiensi waktu. Jadi otomatisasi tugas yang rutin ya. Ini otomatisasi tugas rutin. Bukan berarti tugas-tugas dari kampus itu kita sebut sebagai tugas rutin. Bukan, salah ya kalau seperti itu. Jadi efisiensi waktu itu dalam artian adalah misalnya ada administrasi yang perlu diselesaikan tanpa adanya validasi dari manusia. Ya,
Misalnya pengecekan beberapa berkas kayak gitu ya. Nah, itu kita cukup menggunakan teknologi otomatisasi untuk pengecekan berkas tanpa adanya manusia, itu bisa ya. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti tugas-tugas kampus untuk efisiensi waktu dalam satu kali 24 jam bisa selesai. No, tidak seperti itu ya. Kemudian yang keempat, adanya pengembangan kreativitas, dukungan brainstorming idea atau brainstorming ide. Kalian ada nggak yang di sini mencari ide melalui AI? Ada nggak? Misalnya ada ide apa, kemudian kalian mau mengembangkan ide yang kalian dapat, masukkan ke AI. Nanti AI akan memberikan beberapa bantuan untuk saran. Biasanya sih berupa saran ya. Jujur kalau Bapak biasanya itu menggunakan AI memang untuk beberapa idenya bisa kita kasih masuk berupa gambar. Kalau misalnya Bapak rasa itu sulit, Bapak skip. Karena sulit dalam artian bahwa kayaknya beberapa ide yang tidak terlalu serumit itu gitu. Jadi kita bisa kembangkan sendiri. Nah, di sini nanti kalian akan bisa memiliki brainstormingnya kayak gitu ya, yang dimana ide dari kepala kalian itu dikombin dengan AI itu membentuk suatu brain ya, satu brain apa ya kalau kita bilang istilahnya kayak ini loh, lu kayak gitu loh. Itu melekat, kita ingetnya kamu gitu loh. Nah, kayak gitu. Ya, itu bagus untuk mendukung kalian punya ide-ide. Apalagi biasanya kalau misalnya beberapa konten kreator yang butuh ide, dia bisa menggunakan AI. Contohnya yang kayak tadi. Yang tadi video di awal, kalau kalian tahu bisa dengerin suaranya, itu adalah teknik marketing menggunakan AI untuk penjualan produk. Jadi dia membuat video seperti itu, kemudian dia share ke berbagai media sosial seperti TikTok, kemudian Facebook, kemudian Instagram untuk mempromosikan suatu produk, dia menggunakan video itu. Kayak gitu. Nah, ini salah satu manfaat AI ya, secara yang tadi Bapak ceritakan secara general, dan yang secara buat mahasiswa tadi yang Bapak ceritakan bisa menambah kalian punya beberapa brainstorming ide ya. Misalnya nih, mungkin kalau ada mahasiswa yang semester akhir, bentar ya, Bapak, sebenarnya kita bisa masuk di contohnya nanti. Nanti yang mahasiswa semester akhir dia bisa mencari ide untuk skripsi misalnya. Itu bisa ya. Kalau untuk skripsi bisa kayak gitu. Dia bisa cari melalui AI. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada simulasi dan praktikum virtual, yaitu mempermudah pembelajaran praktis. Ada beberapa mata kuliah di USN itu yang praktikumnya juga virtual. Jadi ada penggunaan aplikasi yang secara virtual. Contohnya itu kalau tidak salah di jaringan komputer ya kalau tidak salah, atau kalau tidak di security kalau nggak salah, security keamanan komputer mungkin ya. Bapak kurang tahu juga. Nah, di situ nanti ada penggunaan aplikasi simulasi untuk praktikum virtual di situ ya. Sebelum kita mempraktekkan di lapangan secara realita kayak gitu. Nah, itu namanya simulasi dan praktikum virtual. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh implementasi yang tadi Bapak mau kasih contoh itu. Yang pertama ada ChatGPT. Nah, ini kalau kalian lihat ChatGPT
ini Bapak udah login ya. Bapak login dengan Bapak punya akun sendiri. Nah, di chat GPT di sini kalian bisa melakukan pencarian berdasarkan voice atau langsung mengetik. Contoh di sini buat rekan-rekan mahasiswa yang semester akhir, misalnya nih, Bapak cari di sini artikel ilmiah Heru Sutejo. Nanti dia akan menampilkan beberapa artikel ilmiah yang sudah Bapak publish ataupun mahasiswa publish. Di sini dia akan muncul nih judul-judulnya. Ini yang Bapak maksud bisa untuk membantu mahasiswa untuk explore di awal ya, eksplorasi di awal, bukan untuk sampai finally. Jadi finally judul itu hanya bisa di eh mohon maaf, izin sebentar. Oke. Finally finally judul kalian itu hanya bisa di ACC oleh dosen ya, dosen pembimbing. Bukan berarti judulnya muncul lantas dilanjutkan kayak gitu ya. Tidak, tapi harus sesuai dengan persetujuan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji kayak gitu ya. Ataupun dari masing-masing kaprodi. Nah, misalnya lagi di sini Bapak mau tanya contoh judul skripsi tentang AI. Dia akan menjawab. Nah, di sini ada AI di bidang pendidikan. Nah, ini rancang bangun chatbot edukasi berbasis natural language processing. Kemudian AI di bidang kesehatan. Seperti ini. Ada deteksi dini penyakit diabetes menggunakan algoritma random forest. Seperti itu. Nah, nanti dari sini kalian bisa pergi ke pindah halaman ke Google Scholar untuk melihat beberapa artikel ilmiah yang sudah publish di situ di Google Scholar ya. Kayak gitu. AI di bidang teknologi dan sosial ada deteksi emosi pada teks media sosial menggunakan NLP dan LSTM ya. Ada implementasi computer vision. Nah, yang lagi ini ya computer vision juga ini biasanya masuk ke anak-anak IT ya kalau tidak salah computer vision bisa juga ke ini untuk keamanan pengenalan wajah kayak gitu. Kemudian ada analisis fake news di media sosial menggunakan deep learning. Nah, ini deep learning juga nih anak-anak IT biasanya. Di sini ada fake news itu artinya berita hoax. Berita hoax ya. Itu untuk dianalisis di media sosial. Dia menggunakan deep learning. Kayak gitu. Nah, nanti bisa kalian cari untuk artikel lebih lengkapnya pindah ke Google Scholar. Kayak gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan judul yang ini? Ada contoh yang Gemini. Kita kalau Gemini ada yang tahu masuknya di mana? Gemini kita masuknya di Google ya, di Google mana ini? Aku udah buka belum nih? Plagiasm ini tak bisa. Kita buka coba Google Gemini. Gemini ada yang Pro juga ya, Gemini Plus kalau tidak salah itu. Nah, di sini kalian bisa lihat misalnya cara kita bisa cari sini ya, cara gitu untuk lulus 3,5 tahun kuliah S1. Nah, di sini dia akan memberikan beberapa saran ya, seperti ini. Oke. Nah, kalian mungkin ada beberapa mahasiswa yang eh, contohnya misalnya kalian dalam keadaan gabut, terus kalian mau chatting dengan, saya mau coba chatting dengan ChatGPT. Ada yang tahu yang lagi booming, ada
kakak-kakak yang chat dengan GPT, dia tanya, enak nggak sih jadi chat, jadi AI gitu kan? Itu ada beberapa baris komentar di situ. Itu ada kakak-kakak yang tanya, saking gabutnya, enak nggak sih jadi AI kayak gitu. Ini manusia pengen jadi AI. Sedangkan terbalik, AI meniru manusia. Itu orang-orang gabut ya. Jadi dia ngechatnya seperti itu. Oke, ini untuk Gemini. Nah, di sini juga kalian bisa research, deep research, kemudian bisa pakai Canvas, bisa juga menggunakan gambar. Kalau kalian mencari gambar, kalau nggak salah itu VO3 ya. Kalau untuk VO3 itu video apa gambar ya? Bapak lupa. Itu ada yang gratisan juga itu ada. Itu kalau nggak salah Leonardo AI. Kalau nggak salah sih namanya Leonardo AI. Itu untuk kalian bisa membuat suatu deskripsi atau membuat deskripsi. Misalnya saya pengen ada anak kecil bermain bola kayak gitu misalnya dengan celana berwarna merah kayak gitu nanti dia akan muncul gambarnya kayak gitu ya. Oke, ini untuk contoh Gemini. Kemudian ada kan Akademi AI Tutor di sini. Ini contohnya seperti ini. Ini kan Akademi Tutor di sini. Ini kebetulan Bapak masuknya dengan akun teacher atau guru ya. Bapak profilnya teacher di sini. Jadi di sini di mana dia akan membantu administrasi seorang guru atau teacher atau dosen juga bisa untuk menilai beberapa mahasiswa atau menilai siswanya begitu. Jadi dia membuat otomatisasi ya, membantu untuk meringankan pekerjaan seorang dosen atau guru di aplikasi ini ya. Jadi dia membuat aplikasi. Cuman sayangnya di sini aplikasi ini berbayar kalau tidak salah di sini. Jadi kita harus mendaftarkan kampus atau kalau tidak sekolah, mendaftarkan sekolahnya terlebih dahulu untuk mendapatkan ID. Setelah itu gurunya akan masuk, siswanya akan masuk di sini. Ya. Ini untuk membantu administrasi. Kemudian ada Turnitin AI Detector. Turnitin AI Detector itu eh nih, Turnitin itu untuk ini ya, mendeteksi untuk meminimalisir adanya tingkat plagiat dari suatu penulisan ya di sini. Tapi Bapak lebih prepare pakai yang gratisan ini, plagiarism checker by Justdon, namanya Justdon. Nah, di sini Bapak akan bisa mengecek, ini contoh yang tadi Bapak udah coba, Bapak pakai modul MS DOCX ya, dengan ekstensinya DOCX, Bapak ngecek plagiarismnya, ini itu mencapai 85%. 85% level rata-ratanya. Jadi ini auto betul-betul isiannya adalah plagiat di dalamnya ya, kayak gitu. Nah, minor change-nya hanya 42%, kemudian identiknya 16%. Jadi di sini rata-rata plagiat levelnya tinggi gitu ya. Ini lumayan sih. Jadi kalau misalnya nih kita menulis ya, apalagi yang sudah level-level semester 8, semester 7. Nah, plagiat itu perlu dicek, wajib dicek untuk plagiarismenya. Jadi dia berapa persen? Biasanya itu ada beberapa kampus yang meminimalisir untuk tingkat persentase plagiarisme. Ada yang 30 ke bawah, ada yang 20 ke bawah. Nah, setelah itu mahasiswa dia bisa ikut ujian TA atau proposal TA. Itu ada ya yang seperti itu. Ada beberapa kampus dengan kebijakan seperti itu untuk menghindari ini plagiarisme. Nah, Pak, plagiarisme ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk me, sorry,
Tujuannya yaitu untuk pengecekan penulisan yang jangan sampai mencaplok tulisan orang lain. Seperti itu ya. Apalagi laporan tugas akhir atau skripsi itu akan dipublish. Publish itu akan apa ya, dipublikasikan dan akan dibaca oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi wajib adanya pengecekan plagiarisme. Nah, plagiarism juga salah satu adalah teknologi AI. Kenapa? Karena dia akan mengecek beberapa kata atau kalimat bahkan ya untuk eh, apakah dia punya kalimat atau kata yang serupa atau sama seperti itu ya dengan beberapa publikasi-publikasi yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau yang Bapak tunjukkan ini just done ini untuk contoh ya, tapi biasanya kalau untuk yang level perguruan tinggi itu mereka menggunakan Turnitin. Turnitin ini kebanyakan berbayar. Ini tadi Bapak udah coba daftar Turnitin. Turnitin ini daftarnya bisa menggunakan akun student dan akun teacher ya. Untuk akun student tadi Bapak udah coba, cuman dia harus daftarkan ID perguruan tingginya kembali seperti itu ya. Jadi dia eh, sebaiknya memang harus Turnitin ya karena mengikuti beberapa beberapa SOP yang ada di kampus dan di publikasi ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah. Mereka menggunakan kebanyakan Turnitin. Next, ada lab simulator. Nah, lab simulator itu biasanya ada beberapa lab dengan beberapa aplikasi simulasi ya, beberapa aplikasi simulasi. Contohnya itu yang tadi Bapak sampaikan ada eh, simulasi yang pada saat kalian mau menggunakan eh, praktikum jaringan komputer misalnya ya. Kemudian kalau yang data mining ini dia berupa simulasi juga atau tidak? Sepertinya tidak simulasi dia. Untuk kalkulasi data ya. Kita lanjut. Itu beberapa teknologi yang digunakan. Oke, ini tantangan dan resiko. Yang pertama, tantangannya adalah plagiarisme dan ketergantungan berlebihan. Jadi ada misalnya kita rajin menulis, kemudian kita cobalah tulisan kita pengecekan plagiarismenya. Oh ternyata hampir mencapai berapa persen kayak gitu. Nah kemudian kita revisi kembali. Nah hal ini biasanya kalau kita menggunakan AI ya ingat kita menulis menggunakan AI, hati-hati dengan plagiarismenya atau tingkat kalau kita bilangnya kata kasarnya kebanyakan copy paste kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas data informasi tidak selalu akurat. Ya, kualitas data informasi tidak selalu akurat. Kita tahu bahwa AI itu kebanyakan menggunakan kumpulan data. Ya, jadi di sini AI dia menggunakan kumpulan data. Sedangkan AI sendiri itu ada dua jenis ya. Ada yang AI weak, ada yang AI strong. AI weak itu biasanya adalah AI AI yang dia tidak terlalu kompleks. Contohnya misalnya Siri di handphone kalian yang menggunakan Apple ya itu ada Apple Assistant yang namanya Siri. Nah, dia mengenali kita punya suara ya. Pertama kita harus memperkenalkan data voice kita. Itu data ya. Voice itu salah satu termasuk data. Kita perkenalkan kepada Siri, kemudian kita panggil. Hey Siri, nanti dia akan menjawab. Nah, handphone Bapak mulai bergerak tuh. Pas Bapak mengatakan Hey Siri, dia akan bergerak. Nah, itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai AI weak, AI yang lemah ya. Kalau AI strong itu AI yang sudah sangat kompleks, mencakup mesin dengan beberapa tindakan-tindakan yang mencerminkan
kecerdasan daripada manusia itu, gitu ya. Oke, itu kualitas datanya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah etika dan privasi. Di sini adalah perlindungan data bagi pengguna. Jadi karena seringnya kita, contohnya misalnya nih, kita sering nonton di YouTube misalnya. Kemudian kita akan dimunculkan yang sering FYP itu adalah sesuatu yang sering kita tonton di YouTube. Misalnya kita sering menonton podcast contoh. Maka nanti di beranda YouTube kita akan sering muncul podcast seperti itu. Nah, itu dia mengikuti pola daripada pencarian kita, ya. Contohnya lagi adalah kita menggunakan TikTok. Seperti itu, contohnya lagi kita menggunakan Instagram dan media sosial lainnya. Nah, di sini artinya bahwa nih perlindungan data dia akan memperhatikan masing-masing manusia punya pola pencarian yang akan kita tonton seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada kesenjangan akses. Jadi tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas memadai. Misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa menggunakan internet karena keterbatasan akses internet seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan atau bisa jadi salah satu resikonya. Oke, kita lanjut. Pak moderator, apakah masih ada waktu? Masih ada kah? Ya boleh Pak, tapi Masih ada? ya masih ada Pak. Oke, baik. Saya lanjut sedikit ya. Nah, ini bagaimana strategi pemanfaatan AI buat mahasiswa? Yang pertama adalah gunakan AI sebagai pendukung, ya. Jadi bukan sebagai pengganti proses belajar. Ini yang Bapak tekankan. Jadi yang tadi bolehlah kalian mencari beberapa tugas, cuman hati-hati. Apakah datanya itu adalah data yang akurat atau tidak, ya. Kemudian selalu verifikasi informasi dari AI. Jadi kalau kalian mendapatkan suatu informasi dari AI, kalian harus verifikasi terlebih dahulu ya. Entah itu ke dosen, entah itu ke teman kalian ataupun ke kakak asisten. Gitu ya. Jadi jangan AI secara gamblang terus kalian ambil ya untuk mengerjakan tugas. Oh, itu tidak betul ya. Kemudian yang ketiga adalah pahami etika akademik dan hak cipta. Nah, di sini ada beberapa ini hak cipta ya, hak cipta yang lagi booming apa sekarang? Soal royalti musik. Kalian pasti sudah dapat informasi ya, itu si gacoan ya. Gacoan membayar royalti sebanyak 5M apa 2M ya? Karena dia memutar musiknya siapa yang dia putar itu dia bayar senilai 5M kalau tidak salah 2M atau 5M ya untuk pembayaran royalti atas hak cipta lagu tersebut ya. Kemudian Agnes Monica kalau kalian tahu dia juga kena gugatan untuk pembayaran royalti atas lagu ciptaannya siapa saya lupa ini. Tapi Agnes Mo menang ya, karena menang atas gugatan itu senilai 2,5 M kalau tidak salah. Jadi dia menang atas gugatan itu, jadi dia tidak perlu membayar royalti gitu ya. Kemudian di sini yang kita maksud dengan pahami etika dan juga hak cipta. Jadi jangan sampai kalian caplok dari beberapa hasil karya orang lain terus kalian caplokin kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ada integrasi AI dengan metode pembelajaran aktif ya. Jadi ada beberapa dosen mungkin ya, dosen yang menggunakan dia mengintegrasikan antara teknologi AI dengan pembelajaran di kelas atau bahkan pembelajaran online. Itu juga ada. Ya, dia menggunakan AI tersebut ya. Jadi lebih inilah, lebih modified. Jadi lebih modifikasinya lebih oke gitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Oke. Nah, kemudian AI sebagai mitra belajar, pendamping belajar,
kemudian sumber inspirasi yang tadi Bapak bilang, kalian bisa mencari ide itu dari AI juga bisa, kemudian asisten teknis, jadi menyederhanakan tugas administratif yang tadi Bapak tunjukkan ada aplikasi untuk administrasi dosen, administrasi guru dan juga siswa ya. Kemudian di sini ada peran dosen yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Satu, yaitu membimbing karakter dan etika, itu tidak bisa digantikan ya dengan AI. Kemudian yang kedua, dosen menjadi mentor untuk berpikir kritis, itu juga tidak bisa digantikan oleh AI. Kemudian yang ketiga, penyemai nilai atau perspektif dan perspektif maksudnya. Kemudian yang keempat ada fasilitator diskusi. Jadi kalau kalian diskusi dengan beberapa teman itu berbeda dengan diskusi dengan AI ya. Tidak ada yang bisa diganti gitu kalau untuk soal diskusi dengan teman atau dengan dosen. Oke. Nah, strateginya apa? Strateginya adalah ini tadi. Kalian harus eksplorasi awal. Jadi kalian pencarian di AI, kemudian itu kalian sebut sebagai eksplorasi awal. Jangan sampai kalian bisa mengambil semuanya untuk salinan tugas. Nah, itu salah ya. Kemudian diskusi hasil AI dengan teman atau dosen, ya. Setelah itu kalian bisa diskusi apakah yang disampaikan AI ini betul atau betul adanya datanya atau tidak. Kemudian ada verifikasi keakuratan informasi. Jadi kalian bisa memverifikasi langsung keakuratan daripada informasi yang kalian dapat dari AI tersebut. Kemudian gunakan AI untuk memperluas wawasan. Jadi kalian bisa misalnya kalian mau mencari sesuatu informasi tentang di daerah mana gitu ya, kalian bisa menggunakan AI. Atau kalian mau mencari beberapa data, tapi Bapak tidak sarankan untuk pencarian data di AI ya, karena data di AI itu perlu diverifikasi langsung oleh si pemilik data. Misalnya ada mahasiswa yang lagi studi akhir, dia mau mencari jumlah data statistik di kota Wamena, kemudian dia menggunakan AI. Nah, itu Bapak tidak sarankan sekali untuk pengambilan data melalui AI. Jadi kalian harus pengambilan data langsung ke instansi terkait. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada yang terakhir adalah conclusion yang bisa kita dapat. AI ini adalah mitra belajar, jadi bukan pengganti dosen. Jadi dia bukan sebagai pengganti guru karena kita tahu bahwa AI itu memang sih dia bisa memberikan beberapa pengetahuan-pengetahuan ya, jadi menambah wawasan, cuman dia dijadikan sebagai mitra saja ya. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi kalian punya efektivitas terhadap pembelajaran itu semakin naik begitu ya. Kemudian memicu kreativitas dan inovasi mahasiswa ini. Jadi banyak sekali muncul kreativitas hasil dari AI tersebut. Kemudian yang terakhir mempersiapkan lulusan untuk tantangan masa depan. Ini apalagi adik-adik yang baru masuk ya 2025, kalian lulusnya 2029 atau 2028. Kalian bayangkan saja 2030 ya. 2030 itu nanti modelnya seperti apa. Sedangkan AI saat ini, kalian tahu ada peperangan antara USA dan China untuk AI. Jadi ada uh, yang menyatakan bahwa AI itu kepanjangan dari Asia Intelligent. Karena kebanyakan yang meneliti AI, peneliti-penelitinya itu adalah orang-orang Asia. Dan kalian tahu orang Asia itu kebanyakan dari China dan ada beberapa juga dari orang India. Jurnal-jurnal ilmiah mereka itu biasanya tentang tema AI itu pasti ada nama orang China, ya, jurnal yang internasional ya, itu pasti ada nama-nama orang China. Jadi China sekarang sedang berperang global terhadap USA mengenai AI. Untuk saat ini ada 3 poin untuk peperangannya ya. Ada yang mengenai chip ya, chipnya, kemudian ada tenaganya, tenaga kalau kita bilang pakar AI, dan yang ketiga adalah sumber daya energi. Nah, untuk saat ini
chip dikuasai oleh ada beberapa perang chip juga kalau kalian tahu ya, ada perang chip. Jadi USA memblokir beberapa produk yang tidak dipasarkan ke China, sehingga China membentuk atau membuat chip sendiri kayak gitu ya. Mereka membuat chip sendiri. Kemudian kalau untuk perang yang ketiga itu faktor energi atau hemat daya itu sudah dimenangkan oleh China ya saat ini. Jadi China itu udah menang dalam eh, apa namanya penggunaan energi listrik untuk AI seperti itu. Itu perang global ya. Bagaimana dengan Indonesia? Ya no, kita tidak tahu dengan Indonesia, tapi yang jelas untuk wilayah Asia Tenggara untuk saat ini itu ya pasti ada beberapa yang memang mereka yang dari beberapa startup yang tadi Bapak sampaikan di awal itu kayak Ruang Guru itu sudah masuk tingkat ASEAN, kemudian juga ada beberapa produk dari mana ya kalau tidak salah Myanmar ya yang masuk juga ke Indonesia startup digital soal tentang energi apa namanya energi listrik untuk apa mobil ya kalau nggak salah itu ya. Nah itu sudah lari. Nah kalian harus mulai dari saat ini ya begitu harus kumpulkan beberapa informasi tentang AI. Oke, terima kasih ini untuk akhirnya mari bekerja sama untuk memanfaatkan kekuatan AI dalam pendidikan sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Bapak disclaimer sedikit, Bapak membuat buku ini tahun lalu tentang konsep dasar pemanfaatan AI dalam dunia keteknikan. Di sini ada beberapa sub-subnya di dalam. Ada tentang dunia pendidikan juga ada, dunia teknik juga ada, dunia terhadap lingkungan juga ada di sini ya. Oke, demikian yang bisa Bapak paparkan untuk menjelang siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Heru atas materinya. Saya tadi juga ada beberapa materi, sampai saya juga lupa waktu loh Pak. Soalnya terlalu Oke. asik dengan materinya Bapak. Jadi chat GPT sendiri yang bilang AI itu dapat digunakan sebagai alat eksplorasi, istilahnya untuk menambah pengetahuan saja. Jadi selebihnya namun penting untuk mendiskusikan lagi atau memverifikasi dan memanfaatkan informasi untuk memperluasan wawasan dengan bijak. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Kami sampaikan kepada Pak Heru Sutejo MKOM Siap. atas pemaparan materi yang sangat informatif, inspiratif. Bagi Bapak dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, materi baru saja kita dengar tentu sangat kaya akan ilmu pengetahuan, pengalaman. Tentu saja ada beberapa hal yang mungkin kita ingin dalami lebih lanjut. Maka dari itu kami buka sesi tanya jawab bagi kita bagi beberapa sesi nih, mungkin 3 sesi atau 2 sesi kalau ada waktu ya. Jadi satu sesi 3 penanya. Jadi nanti sebutkan nama dan jurusan angkatan. Tuh. Dosen juga mungkin dipersilakan jika ada pertanyaan. Oke, boleh on-kan mic-nya, langsung bertanya ya, sebutkan nama, jurusan, dan angkatan. Ada yang mau ditanyakan? Rekan mahasiswa, adik-adik yang baru masuk. Jadi mohon kiranya setiap pertanyaan disampaikan dengan jelas dan singkat ya. Saya, Bu. Sebutkan nama, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Benedius Sandi Darung dari program studi hukum masuk tahun 2025. Pertanyaannya, bagaimana cara mengantisipasi ketergantungan yang berlebihan pada AI? Oke, pertanyaan pertama, gimana Pak Heru, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu?
Bisa di kolektif dulu, dikumpulin boleh. Oke, boleh. Jadi kita dua pertanyaan lagi di sesi pertama. Dipersilakan dua pertanyaan lagi Jadi pertanyaannya apa ya? Dari mana? dari Benedus dari hukum maba dari angkatan baru. Bagaimana cara mengatasi ketergantungan ya terhadap AI? Iya, betul. Oke, satu pertanyaan. Silakan penanya lain lagi dari jurusan yang lain. Mungkin dari mahasiswa baru yang ada di sini dipersilakan sebut nama, jurusan, dan angkatan ya. Halo teman-teman, teman-teman. Baik, nama saya Michael Oke. Mantiri dari Teknik Informatika tahun angkatan 2025. Apa risiko terbesar jika pengembangan AI tidak terkendali dengan baik? Coba diulangi, sorry. Apa resiko AI? Apa risiko terbesar jika pengembangan AI tidak terkendali dengan baik? Oke. Baik, baik, baik. Oke. Oke, next. Satu penanya lagi buat sesi pertama. Ya, izin. Selamat siang, Pak. Oke, siang Pak. Yang Yang juga. Ya, dengan Vino Auparai, jurusan Teknik Informatika. Saya mau tanyakan terkait AI ini sampai tahun 2025 ini dia sudah merambat ke kehidupan kita manusia ini sudah sampai di mana? Apakah sudah sampai di levelnya sudah sangat membahayakan atau tidak? Artinya dia sudah masuk ke kehidupan kita seperti robot dan lain-lain. Ini kalau dia sudah merasuk ke kehidupan sosial masyarakat ini, sudah sampai di level mana, Pak? Mungkin begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vino. Kita udah dapat 3 pertanyaan nih, bisa Oke. Bapak. Baik. Baik, terima kasih Pak Jo. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari beberapa rekan mahasiswa ya. Tadi ada dari hukum siapa namanya ya? Benedius Sanidarung, Ibu. Benedius, Pak. Bonetius. Oke, Bonetius. Kemudian Benedius. yang kedua tadi? Hah? Yang kedua tadi siapa? Mikael. Teknik Informatika Mikael. 2025 ya. Mikael. Dan yang ketiga Pak Vino ya. Oke, Ya. baik. Yang pertama bagaimana cara mengatasi ketergantungan ya? Ya, Nah, Ibu. baik. Cara mengatasinya yang pertama adalah sering-sering melakukan aktivitas bahkan interaksi sosial di sekitar, ya. Jadi jangan hobinya itu seperti, aduh, kayaknya nggak ada yang menarik di luar kayak gitu kan. Nah, biasanya itu aktivitas yang bisa dilakukan seperti olahraga, kemudian melakukan interaksi sosial, bercakap-cakap atau reunian kayak gitu ya dengan sekitar. Itu mengurangi ya, itu bagaimana cara kita mengurangi ketergantungan. Memang Bang Tius kalau mau tahu ya, itu di terutama orang-orang dengan perspektif bahwa dia melihat, oh, saya nampaknya tidak dibutuhkan di luar. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, biasanya itu orang tersebut dia akan menutup diri dan lebih senang main di dunia maya biasanya. Nah, inilah yang menyebabkan ketergantungan.
Nah, salah satu solusinya itu tadi kita selalu berinteraksi sosial terhadap sekitar. Bahkan kita jangan berpikir bahwa diri kita ini tidak ada faedah terhadap sekitarnya. Harus sebaliknya kita berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ada juga manusia dengan karakter dia mengeksplorasikan dirinya dengan misalnya dia bersosialisasi melalui media sosial, namun dia melakukan live, ya. Dengan melakukan live, kemudian dia memperlihatkan salah satu aktivitas yang dia kerjakan. Nah, ini juga bisa meminimalisir ketergantungan dia terhadap AI tersebut. Misalnya sedikit-sedikit, aduh, dia tanya ke AI. Kalian pernah tahu ada cerita ya? Jadi ada ada cewek yang dia ini kategorinya adalah mahasiswa. Kemungkinan dia mahasiswa di bawah tekanan tugas-tugas kampus atau tekanan dari masalah keluarga, sehingga dia pernah menanyakan ke AI, berikan saya cara bunuh diri yang paling enak. Dia tanya ke AI, berikan cara bunuh diri yang enak, kayak gitu. Berikan ke saya bagaimana cara bunuh diri yang enak. Nah, ini adalah orang-orang yang kalau kita bilang ya, kemungkinan interaksi sosialnya selalu dibatasi, orang-orang yang tertutup. Ini dia yang, kalau Bapak bilang ini tingkat psikologisnya sudah sangat memprihatinkan, kayak gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kalian yang melakukan hobi kalian, melakukan interaksi sosial di luar, kemudian memperbanyak aktivitas untuk diri sendiri, misalnya ada kegiatan di kalian punya RT atau RW, kemudian kegiatan di tempat ibadah, kayak gitu ya. Bagaimana? Seperti itu yang bisa Bapak jawab, Bonitius, dari Prodi Hukum ya? Ya, Ibu. Tapi bisa dilanjutkan, Kak, Bu? Mau tanya lagi. Oke. Pertanyaannya gimana gini? Apakah dengan kita ketergantungan sama AI ini, itu bisa memberikan manfaat atau malah merusak kita, Ibu? Oke. Bisa bermanfaat dan bisa berfaedah, dan unfaedah itu tergantung dari diri kita sendiri. Begitu. Kita menggunakan AI untuk apa? Kemudian untuk misalnya hal-hal positif atau hal-hal negatif. Kalau hal negatif sudah ada yang up di dunia ini ya, itu ada itu. Dia menggunakan fasilitas AI untuk mempercantik wajah, begitu, untuk dia show on ya, atau dia live, dia mempercantik wajah, tiba-tiba pada saat di dunia nyata, realita, dia ketemuan, atau kita bilangnya kopi darat ya, kalau kita bilangnya kete, dorang kete, tiba-tiba dorang pada saat dorang kete ini, dia lihat perempuan ini mirip sekali dengan yang pada saat dia di dunia digital, karena dia menggunakan fitur mempercantik wajah, kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing, apakah kita mau membuat sesuatu yang lebih positif atau mungkin sebaliknya, begitu. Oke, Bonitius, aman? Terima kasih, Bu. Baik, Bonitius. Yang kedua ada resiko. Oke, resiko yang dihadapi oleh resiko yang apabila AI itu tidak terkendali. Oke. Bapak jelaskan di awal, AI dia membutuhkan beberapa data. Ya. Data AI ini dia
mengikuti pola daripada manusia. Entah itu cara berpikir, bertindak, maupun kemampuan dari kecerdasan seseorang apabila tidak terkendali. Nah, AI sendiri apabila tidak disuntikkan data, maka dia akan memiliki keterbatasan. Gitu ya. Itu. Jadi yang menjadi resikonya apa? Itu tadi, adanya kebiasaan data. Bukan kebiasaan ya, bias. Data itu menjadi bias. Bias itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Samar beda ya? Samar sama bias. Ya, data itu menjadi bias gitu ya. Jadi itu yang bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang mengatakan bahwa ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Kalian tahu beberapa kalau di apa namanya untuk verifikasi tiket, misalnya tiket-tiket kereta api atau apa ya, itu kan kalau Bapak sih di Indonesia masih menggunakan tenaga manusia ya untuk verifikasi, tetap masih sih masih dilihat begitu. Cuman mungkin pengurangan penggunaan tenaga manusia bisa jadi ya. Karena sekarang sudah dunia digital, sedikit-sedikit kita tidak perlu apa sih namanya eh, apa namanya kayak ah sedikit-sedikit kita harus ngeprint, sedikit-sedikit kita harus ngecetak kayak gitu. Kita cukup tunjukkan barcode kayak gitu ya. Jadi dia langsung otomatis verifikasi. Tapi biasanya itu eh, terjadi di kota-kota besar biasanya ya. Kalau yang sudah kayak misalnya di kota besar di kota besar tuh ada yang namanya tilang online ya. Itu kan sudah tidak membutuhkan polisi lalu lintas, kemudian dia menilang menilang pengendara melalui apa? CCTV kayak gitu ya. Pengenalan plat nomor, pengenalan pengguna pengguna kendaraan kayak gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah misalnya tadi yang Bapak katakan soal data. Akibatnya resikonya apa? Resikonya adalah masalah privasi data. Ya, privasi data. Jadi kita merasa, loh, itu kan datanya private kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba dipergunakan kayak gitu. Kemudian masalah hak cipta juga ya. Itu ada resikonya, resiko terhadap hak cipta. Tadi kalau misalnya misalnya nih ya, kalian tidak bisa membedakan antara iklan AI terhadap iklan yang dilakukan oleh manusia. Apa yang terjadi kalau misalnya seperti itu? Kalian pasti akan menganggap bahwa manusia di AI yang sudah digambarkan itu adalah real atau realita. Tapi pada kondisinya adalah dia adalah ciptaan AI. Mungkin sampai sini bisa paham ini siapa namanya? Mikael? Bisa, Pak. Oke, jadi tetap AI itu pasti akan dikendalikan oleh manusia begitu. Cuman mungkin dia akan sedikit beberapa memiliki dampak resiko kalau misalnya tidak terkendali. Sedangkan manusia mengendalikan AI itu menggunakan data. Jadi AI itu dia akan menangkap data itu, setelah itu dia akan memproses, dia mengikuti pola daripada kecerdasan manusia itu. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga Pak Vino ya. Sampai selevel mana Pak Vino menjadi takut ya? Takut pekerjaannya digantikan dengan robot begitu? Oke, untuk saat ini pengembangan AI itu kalau berita yang didapat tadi Bapak sampaikan ada perang antara China dan USA. Berita AI itu baru sampai level yang masih bagaimana menciptakan menciptakan yang lebih smooth. Dia lebih smooth lagi untuk saat ini baru beberapa kategori pekerjaan manusia yang digantikan saja. Seperti itu. Ya, untuk AI. Untuk
untuk saat ini ya, itu seperti kalian tahu mereka itu apa namanya harus membutuhkan beberapa perangkat yang tadi Bapak sampaikan ya, dan itu perang perang dunia itu udah antara China dan ada gosip-gosip bahwa AI itu kebanyakan singkatannya adalah Asian Intelligence, orang-orang Asia kebanyakan yang mengembangkan AI. Untuk saat ini level AI itu hanya untuk sebagai verifikator kalau kebanyakan verifikator saja, verifikasi. Dia hanya kebanyakan verifikasi, tapi masih membutuhkan tenaga manusia untuk melakukan beberapa keputusan. Jadi AI itu tidak bisa, belum bisa, dia belum bisa memberikan sudah bisa memberikan keputusan, tapi tetap harus diawasi oleh manusia. Kayak gitu ya. Misalnya kayak tadi yang Bapak sampaikan, penilangan secara online, ada tilang online, itu kan AI langsung memberikan keputusan bahwa oh eh, apa nomor plat dengan sekian sekian sekian, dia tidak menggunakan helm, dia langsung kena tilang, gitu kan? Nah itu kan nanti ada dibutuhkan tenaga manusia lagi untuk melakukan verifikasi. Oh ya betul, ternyata betul, sehingga penilangan itu dilanjutkan. Seperti itu Pak Vino. Jadi Pak Vino nggak perlu khawatir ya, karena AI itu belum terlalu menggantikan semua yang dilakukan manusia, belum terlalu ya. Masih masih aman lah. Tapi untuk mau mengetahui, kalau Pak Vino mengikuti perkembangan AI itu benar-benar yang luar biasa itu. Antara perang perang mereka itu seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Oke, Saya terima kembalikan ke kasih. moderator, Pak Jo. Oke, oke, terima kasih yang buat yang sesi pertama yang sudah menanya. Jadi AI itu lebih efektif sebagai alat bantu, yang mempercepat proses kerja. Jadi AI itu bukan mengganti pekerjaan manusia di masa depan. Jadi beda ya. AI itu membantu kita agar lebih efisien untuk kerja. Oh, kita terbatasi dengan waktu, dengan sesi terakhir yang kedua dari teman-teman Bapak Ibu juga mahasiswa atau yang ada di platform YouTube sempat mau bertanya, silakan di komentar ya. Atau yang tidak sempat untuk on mic bisa diketik aja melalui chat. Soalnya kita terbataskan waktu. Bisa dari dosen kah, Pak Joshua? Oh, bisa Pak, Kan silakan dosen Pak. kan belum ya, baru yang ada baru mahasiswa. Iya, silakan Pak. Aduh. Tanyanya Pak. Kalau bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Bisa Pak. Boleh. Boleh. Jangan susah-susah, Pak. Ya, Bisa Pak. bisa ya. Waktunya Ya, kita tinggal 4 menit nih, jam 12. Iya, betul. ya Waktunya mau bisa Pak. habis. Jadi masih bisa atau gimana? Sudah ditutup? 3 pertanyaan Pak. Dari Bapak 1 nanti sisanya 2. Itu aja sih. Satu dari saya, kemudian 2. Ya, dari mahasiswa atau dari platform YouTube Pak. Baik. Atau di chat gitu Pak. Ya, silakan Pak langsung pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk langsung saja, Ibu Bapak pemateri, terkait dengan AI ini, apakah di antara AI ini kan ada banyak pilihan. Jadi mana yang efektif, mana yang paling tepat untuk seorang mahasiswa atau yang dipakai untuk dosen juga dalam memenuhi AI ini sendiri. Baik, saya pikir itu pertanyaan singkat, mungkin Bapak bisa jelaskan tentang, karena banyak yang kita lihat ada dari AI, baik Gemini, baik ChatGPT ataupun Meta, kira-kira yang paling efektif, yang paling bagus untuk seorang mahasiswa atau dosen, mungkin Bapak bisa jelaskan. Terima kasih. Selamat siang atas waktunya. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Heru. Baik, Bapak Sanifu, saya akan langsung saja menjawab. Langsung Pak aja. Oke. Sanifu, teknologi AI ini memang ada banyak ya. Ada yang bahkan berbayar, ada yang tidak berbayar. Jadi yang berbayar itu biasanya itu dia lebih kompleks. Biasanya dia punya aplikasinya itu lebih kompleks yang bisa kita lakukan. Tapi sepanjang yang saya tahu itu AI untuk dosen itu bisa kita gunakan
bisa platformnya bisa menggunakan Gemini, bisa menggunakan ChatGPT, itu tergantung kita. Biasanya kalau kita mau mencari referensi jurnal, itu bisa juga Pak Saniful, kita bisa menggunakan teknologi AI. Referensi jurnal apa, kemudian Pak Saniful juga bisa membuat RPS melalui AI. Baik, siap. Iya, bisa membuat RPS menggunakan AI, tapi ingat Pak Sanifu, jangan dikopas seluruhnya. Pak Sanifu bisa mengikuti template yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Mungkin dari AI, Pak Sanifu bisa memfilter hal-hal yang mungkin, oh, mungkin ini bisa dijadikan bahan ajar, kayak gitu Pak Sanifu. Selebihnya bisa, tapi di teknologi ini ada yang khusus untuk berbayar dan ada yang khusus yang free, yang bebas pakai gitu, Pak. Baik, Begitu, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Siap, Heru. Terima siap, kasih. siap. Oke, dari mahasiswa yang lain, jika pertanyaan boleh aktifkan mic. Mohon kiranya setiap pertanyaan disampaikan dengan jelas dan singkat ya. Ada Oh, Pak. Oh, Pak Yanto ya. Siapa? Dari siapa? Pak Yanto Maling. Ya. Saya mau ingin bertanya menyangkut dengan AI. Sebelumnya saya suaranya kecil sekali, Pak. Oh, sudah ada di chat, Pak. ya bisa di chat juga atau disampaikan Oke, di oke. chat. Saya bacakan aja di chat, Pak ya. Ini ada satu pertanyaan dari mahasiswa. Izin pengarahan kasih kesempatan untuk jelaskan sedikit mahasiswa semester akhir susunan skripsi yang secara penuh dibantu oleh AI atau ChatGPT. Itu salah atau tidak, Pak? Oke, terima kasih Pak Yanto. Mungkin satu Oke, baik. Pak Yanto ya. Eh itu jelas-jelas tidak betul. Jadi itu hanya sebagai tadi yang betul disampaikan oleh Pak Jo, itu bisa kita jadikan sebagai alat bantu, tetapi itu kita kembali lagi ke dosen ya. Kita harus selalu koordinasi dengan dosen pembimbing atau dosen penguji. Jadi jangan menggunakan skripsi menggunakan AI. Itu Bapak tidak sarankan karena AI itu yang tadi Bapak sampaikan, ada beberapa data yang kita tidak bisa ambil sepenuhnya dari AI. Ada beberapa data ya, apalagi data statistik, itu tidak bisa kita ambil dari AI. Data statistik itu kita harus ambil ke pihak-pihak yang berkaitan dengan data tersebut. Misalnya data jumlah penduduk yang ada di kota Wamena misalnya, itu kita tidak bisa ngambil dari AI. Lalu kita jadikan bahan skripsi, kemudian kita menulis skripsi juga menggunakan AI. Itu jangan menggunakan dari AI. Jadi kita harus benar-benar apa namanya verifikasi langsung ya ke tempat kebutuhan data gitu. Nah, Pak, gimana kalau kita mengolah data menggunakan AI? Boleh apabila kita menggunakan AI sebagai alat olah data, itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan, AI kita tidak bisa mengambil data mentah langsung dari AI. Itu jangan ya, Pak Yanto. Mungkin itu saja, Pak. Oke, kita sisa satu pertanyaan lagi dari mahasiswa atau dosen. Oke. Saya, Pak. Oke, Oke. Gloria, silakan. Perkenalkan, nama saya Gloria Sengkei, saya dari Teknik Informatika. Izin bertanya, kan dari penjelasan yang tadi kita sudah tahu bahwa AI mendukung pembelajaran. Lalu apa saja kelemahan yang perlu diwaspadai mahasiswa, Pak? Terima kasih. Oke. Oke, baik. Untuk masalah kelemahan, di sini bagaimana kita mahasiswa mewaspadainya, yaitu satu, kita memverifikasi data-data yang kita dapat di AI. Itu betul nggak sih? Kayak gitu. Misalnya nih, saya membuat laporan mengenai eh, untuk bagaimana membuat alur daripada SIM. Oke, alur membuat SIM A, SIM B, atau SIM C. Kita bisa menggunakan AI untuk mencari misalnya. Kemudian kita dapat alurnya kan. Kemudian kita verifikasi langsung apakah alur yang ada di AI ini sama dengan yang ada di tempat untuk pembuatan SIM tersebut. Kayak gitu.
Nah, kelemahannya dia memiliki beberapa kelemahan, yaitu satu, Gloria tidak boleh mengcopy paste secara full dari AI tersebut, ya. Oke, itu yang menjadi polemik biasanya. Makanya ada beberapa kampus yang menggunakan Turnitin untuk memeriksa laporan-laporan mahasiswa, laporan project mahasiswa. Jadi mereka menggunakan Turnitin untuk mengeceknya itu, seperti itu. Kalau untuk sebagai misalnya nih, aduh saya bingung buat laporan di paragraf 1. Coba deh saya menggunakan AI. Tapi ingat ya, sebagai alat saja untuk pembanding, alat pembanding. Begitu? Oke, selebihnya harus memang betul-betul Gloria eh, paham dengan apa yang akan dilakukan gitu. Begitu, Pak. Gloria bagaimana? Ini Bapak nggak bisa ini ya. Oh, ini Leonardo AI namanya untuk yang gambar. Oke, Gimana saya Gloria? kembali ke Pak Jo. Terima kasih Sudah, Pak. Pak. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Terima kasih juga buat Sama-sama, Gloria. yang udah telah menanya pada siang hari ini di mata kuliah umum. Mungkin kita akhiri ya, soalnya udah terbatas waktu. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, sebagai penutup, hari ini kita telah mendapatkan wawasan yang luar biasa dari Bapak Heru Sutejo dengan penyampaian materi dengan tema pemanfaatan teknologi AI untuk pembelajaran mahasiswa meningkatkan efektivitas dan kreativitas belajar di era digital. Kami yakin bahwa kuliah umum ini akan memberikan pencerahan serta memperkaya wawasan kita dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia akademik dan profesional. Kita harapkan setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa mampu menemukan cara baru yang lebih efektif, efisien, dan lebih kreatif dalam membelajar melalui dukungan AI. Dan dosen dan pendidik dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, kita semua semakin siap menghadapi tantangan dunia kerja di era digital dengan menjadikan AI sebagai mitra strategi, bukan sekedar alat bantu. Demikian materi diharapkan menjadi bekal berharga untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif, produktif, dan inspiratif. Semoga kuliah umum ini dapat memberi manfaat yang besar, tidak hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memotivasi kita semua dalam berinovatif dan berkarya. Sebagai penutup dari saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun. Selamat beraktivitas di hari Sabtu. Tidak usah malu, jangan ragu. Saya Joshua Rizka Butu. Terima kasih buat Pak Heru. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih, Cakep. mantap. Pak Heru, Cakep. ke Ibu Asmi. Terima kasih, Pak Jo. Cakep. Juga. Cakep. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Heru selaku narasumber dan Pak Joshua selaku moderator yang telah memandu ya acara kuliah umum tadi. Demikian ya acara kuliah umum yang disertai sesi tanya jawab yang sangat menarik dan antusias dari para penanya. Semoga dapat menambah wawasan penting dan tentang AI dan bahayanya AI. AI penting untuk kemajuan, tapi seperti tadi yang jelaskan harus dikendalikan dan dapat diatur oleh diri kita sendiri agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif ya. Apalagi bertentangan dengan aturan-aturan, baik aturan akademik, hukum, agama maupun sosial budaya. Baik, Bapak Ibu, dosen, staf, dan peserta kuliah umum yang berbahagia. Demikian rangkaian acara kuliah umum yang kita lewati pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah dibagikan, Ibu Rektor, Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan staf, juga mahasiswa-mahasiswa yang telah mengikuti acara kuliah umum dari awal hingga akhir. Ya, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan demi mewujudkan generasi yang mandiri,
kreatif, dan berdampak positif bagi Papua yang cemerlang. Akhir kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama pelaksanaan kuliah umum ini. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat datang kepada masa baru tahun 2025 dan kepada seluruh sivitas akademik, selamat memasuki tahun akademik 2025-2026. Terima kasih. Sebelum meninggalkan ruang virtual, mohon izin ya, kita mengabadikan momen kebersamaan dengan foto bersama. Jadi, kami mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Pengambilan foto akan dibantu oleh Saudara Isa. Terima kasih. Recording in progress. Oh iya, Ibu Asmi. Jangan lupa nomor HP-nya Pak Heru. Iya Pak, bagaimana Pak? Izin. Nomor HP-nya Pak Heru. Nomor handphonenya. Oh, nomor handphonenya Pak Heru. Iya, supaya kita kontakkan. Karena tadi belum ada informasi tentang nomor kontaknya juga. Makasih. Boleh di chat ya Pak ya, di kolom chat. Boleh di-share Pak emailnya. Mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut. Recording stopped. Izin, Isa. Sudah disampaikan Ibu di chat sudah Bu. Oh, oke baik. Sudah pengambilan ya fotonya. Baik, terima kasih ya untuk Isa. Terima kasih demikian ya sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih.